Bisa gak sih sukses tapi hidupnya mengalir saja gitu? Halo Chosen People, ketemu lagi bersama saya Elip. Selamat datang di channel Istana Pengetahuan. Ngomongin hidup yang mengalir saja, menurut saya probabilitasnya yaitu 1% dari 99%. Hal ini bisa terbukti, maksudnya bisa sampai ada orang yang sukses dengan cara mengalir saja, dan terbukti memang ada orang-orang yang tidak pernah memplanning, tidak pernah merencanakan untuk sukses, untuk berhasil di bidang yang mereka sekarang jago, tapi itu ternyata ada gitu yang model begitu. Hal ini saya bisa perumpamakan dengan istilah seseorang yang punya kebiasaan bersepeda setiap hari, karena kebiasaan bersepeda ini terbentuk sejak lama gitu. Bahkan mungkin karena keluarganya, orang tuanya, tetangga-tetangganya suka bersepeda, akhirnya bersepeda ini jadi kultur gitu, jadi kebiasaan yang sudah biasa bersepeda ini gitu. Jadi mungkin sebelum berangkat kerja dia bersepeda keliling dulu. Akhirnya apa? Akhirnya terbukti si tubuh orang ini ideal karena dari aktivitas bersepeda ini. Jadi walaupun orang ini gak menginginkan tubuh yang ideal, ternyata bisa ideal akibat dari kebiasaan bersepeda ini. Ini terjadi bukan karena dia menginginkan tubuh ideal lalu bersepeda, enggak, tapi kenyataannya dia karena suka bersepeda dan bersepeda itu jadi kebiasaan, hal biasa, dan mungkin hobi juga. Akhirnya dia efeknya atau dampaknya tubuhnya ideal gitu. Tapi di lain sisi ada orang-orang yang misalkan ingin menurunkan berat badan, lalu dia tiba-tiba jadi suka bersepeda itu, atau diet ketat, terus menjaga pola makan, terus berolahraga yang keras. Ini kan dua hal ini berbeda. Yang satu tadi tidak menginginkan tubuh ideal, tapi karena aktivitasnya mengarah kepada hal-hal yang membuat tubuhnya ideal, akhirnya walaupun gak diinginkan pun ya dia tetap hasilnya mendapatkan tubuh ideal. Sedangkan ada lagi orang yang satunya, dia ingin menurunkan berat badannya menjadi tubuh yang ideal. Akhirnya dia bekerja keras untuk menurunkan berat badan itu, seperti bersepeda, berolahraga, diet, dan sebagainya. Sementara yang satu ini, dia nggak merasa dia bekerja keras, nggak merasa merencanakan gitu ingin tubuh ideal, enggak. Tapi karena si yang pertama ini, dia berada di track yang benar gitu, akhirnya tubuhnya ideal. Nah, perumpamaan orang yang menurut saya hidupnya mengalir tapi tiba-tiba sukses ini, perumpamaannya seperti orang yang yang hobi bersepeda tiba-tiba dapat tubuh yang ideal. Bisa jadi hal ini kalau dalam realitas kesuksesan, kaitannya dengan kesuksesan, yaitu bisa jadi karena memang lahir di keluarga yang sudah sukses, keluarga yang orang tuanya terdidik, kultur kesuksesannya sudah ada di keluarga itu. Akhirnya kesuksesan itu menjadi hal biasa bagi mereka, bahkan mungkin enggak mentargetkan harus sukses, harus mencapai ini itu, karena bagi mereka itu sudah hal biasa, sudah hal wajar. Jadi enggak
kerja kerasnya orang yang berada di track ini, yang kehidupannya di sini, walaupun dia mengalir saja kehidupannya, ya dia tetap akan mencapai kesuksesan itu dengan mudah gitu, dibanding dengan orang yang punya kebiasaan buruk, lahir di keluarga yang buruk, dengan kultur pendidikan yang buruk, tiba-tiba dia merasa kehidupannya miskin banget, tiba-tiba misalkan kesuksesannya dalam konteks kekayaan ya, finansial, ekonomi lah gitu istilahnya, tiba-tiba ingin merubah nasibnya, ingin menjadi orang kaya. Nah, hal ini seperti contoh orang yang tadi, yang menginginkan, tiba-tiba dia sadar tubuhnya sudah gendut banget, tiba-tiba ingin menurunkan berat badan, akhirnya dia melakukan kerja keras untuk agar tubuhnya ideal. Nah, perumpamaannya yang seperti dua tadi. Jadi ada gak sih orang yang kemungkinannya hidupnya mengalir saja tiba-tiba sukses? Ada. Tapi sekali lagi probabilitasnya yaitu cuma 1%. Yang 1% ini ya kita lihat saja berapa sih orang kaya di Indonesia gitu. Berapa sih orang-orang kaya yang sukses secara finansial di Indonesia, bisa ada datanya, dan mungkin dari mayoritas rakyat Indonesia saja itu kebanyakan yang kondisi ekonominya di bawah, mungkin kelas menengah atau kelas bawah. Tapi yang benar-benar sukses ini kan bisa dihitung jari, artinya mereka yang kehidupannya sudah berada di track yang benar, bagi mereka kesuksesan itu mungkin artinya sudah beda lagi, bukan seperti kita yang tiba-tiba kita dibentuk menjadi miskin lalu kemudian mau mengalir saja. Ya kalau mengalir saja ya akan terus miskin, kebablasan kita miskinnya. Ya seperti itu contohnya. Terus masalah selanjutnya, ini yang saya alami beberapa akhir-akhir ini. Kalau hidup kita, terutama kan ini podcastnya saya dedikasikan untuk diri saya sendiri. Jadi kalau misalkan Anda yang mendengarkan podcast ini harap dimengerti apa yang saya sampaikan. Akhir-akhir ini saya merasa saya memiliki visi, memiliki tujuan. Saya sudah membuat tujuan hidup saya mau ke sini. 20 tahun saya harus ke sini. 50 tahun saya harus ke sini, harus mencapai ini. Akhirnya saya memiliki tujuan yang harus dicapai. Tapi dalam prakteknya saya sering melenceng pada proses untuk mencapai ke sana. Artinya apa? Orang yang memiliki tujuan saja itu setengah mati untuk mengarahkan, dalam konteks ini diri saya ya, agar saya berada terus di track itu, yaitu track yang saya tentukan sendiri bahwa saya ingin mencapai ini, saya punya impian ini, saya ingin mencapai ke sini. Saya setengah mati, itu kan yang namanya visi, tentu ada misinya itu cara, yaitu jalan atau strategi untuk mencapai ke sana. Kan misalkan gini, saya punya impian mencapai ini, kan nggak mungkin dicapai dalam waktu sehari 2 hari, seminggu 2 minggu, setahun 2 tahun. Pasti, nah dalam proses untuk ke sana itu kan, nah ini yang disebut misi. Bayangkan saja, yang punya tujuan saja seperti saya, itu setengah mati saya mengarahkan diri saya agar terus berada di jalur track yang benar gitu. Yang benar itu konteksnya itu sesuai apa yang saya inginkan gitu. Bagaimana dengan orang-orang yang nggak punya tujuan hidup? Yang punya tujuan hidup aja sering setengah mati gitu. Mendidik diri ini agar terus mencapai di track yang benar. Bagaimana kalau orang-orang yang nggak pernah punya tujuan hidup, mengalir saja? Ya kalau pas posisinya dia lahir dari keluarga kaya, mungkin bagi mereka biasa saja gitu. Kesuksesan itu bagaimana sudah kultur, nggak perlu struggle, berjuang keras seperti yang orang-orang yang memang dari awal sudah dibentuk menjadi miskin gitu. Nah hal ini mungkin bagi Anda gitu
silahkan direnungi lagi. Kalau hidup harus mengalir saja, apakah iya bakal sampai, bakal tiba-tiba sukses, bakal tiba-tiba ada hoki keberuntungan? Sekali lagi yang semacam gini probabilitasnya hanya 1% dibanding yang 99%. Kalau ingin berhasil bagaimana? Yaitu tetap stay berusaha. Itu dengan merencanakan, dengan bertindak, dengan membuat tujuan, dengan fokus kepada tujuan, fokus memperbaiki diri, fokus membuat strategi-strategi bagaimana agar kita mencapai tujuan itu. Karena kalau tidak, kita akan terus ditarik oleh kehidupan yang super kompleks ini dengan banyak distraksi yang menggoda kita. Akhirnya kita terombang-ambing kemana-mana, nggak jelas kita hidup. Ini terjadi pada 10 tahun kehidupan saya. Ketika saya merenung 10 tahun misalkan saya hidup di Jakarta, merantau, dapat apa ya? Rasanya nggak dapat apa-apa. Iya, karena saya dulu nggak pernah punya merencanakan kehidupan. Ingin seperti apa? Saya nggak pernah punya soal itu. Akhirnya saya di planning. Akhirnya didorong oleh arus kehidupan kesana kemari. Ini nggak mencapai apa-apa. Saya hari ini dan 10 tahun yang lalu ya sama saja kondisinya. Nggak ada pencapaian apapun. Walaupun ya 3 tahun terakhiran sih ada yang saya alami gitu. Itu pun karena saya mengalami perubahan dalam pola hidup saya. Misalkan mulai banyak belajar, mulai banyak baca buku. Oh ternyata ketika saya mulai banyak baca buku, cara hidup yang ideal itu begini. Akhirnya ada input baru, kemudian saya memperbaiki. Bayangkan kalau hal-hal yang seperti ini dialami oleh mayoritas kebanyakan orang-orang di seluruh dunia, bukan hanya di Indonesia, yang diseret orang kehidupan, yang menjalani hidup ya udah mengalir saja. Ya kalau pas kebentur beruntung ya hoki. Ada misalkan dari miskin tiba-tiba dikasih kepercayaan, tiba-tiba jadi sukses, punya usaha, ada yang kayak gitu. Tapi berapa persen probabilitasnya? Atau misalkan tiba-tiba kita punya kenalan sama orang kaya, tiba-tiba kita nikahin anaknya orang kaya, atau apapun hal-hal semacam itu yang di luar prediksi kita. Emang ada, tapi seberapa persen probabilitas kalau kita hanya mengharapkan keberuntungan itu? Bagi saya, kalaupun ada, itu bersyukur. Kalaupun misalkan nasib Anda suatu saat mencapai kesuksesan yang tanpa disangka-sangka gitu, ya bersyukur. Tapi jangan salahkan kalau misalkan sampai mati pun Anda nggak pernah sukses mencapai apa yang Anda inginkan, karena nggak pernah memplanning hidup Anda. Ada lagi satu quote yang keren yang pernah saya dapatkan dari Om Deddy Corbuzier, bahwa hanya ikan matilah yang ikut arus. Jadi ikan hidup ini sejatinya dia melawan arus. Nah, kita harus sadar bagi diri kita masing-masing. Kita ini hidup jangan disia-siakan hidup ini, cuma sekali dan sebentar pula. Kita hanya secara data historis umur manusia hari ini kan di bawah 70 tahun. Kalau dipotong sisa hidup Anda saat ini berapa? Misalkan saya 27 tahun. Akhirnya sepertiga hidup saya ini udah terpotong. Kalau saya disia-siain hidup saya dalam waktu ke depan, ya hidup saya begitu ini saja. Dunia tidak bakal mengenal siapa saya. Dan hidup dan mati saya tidak berarti apa-apa untuk dunia. Nah, impian ini harus ada. Harus ada dan harus punya tujuan. Jadi mau apa, mau jadi apa, mau jadi siapa. Saya juga hari ini sama. Baru bisa berpikir, saya harus ini dan ini. Dulu itu enggak, saya punya prinsip hidup, ya udahlah mengalir saja. Karena ada doktrin dari agama saya yang pemahamannya keliru. Ya udahlah, hidup ini sudah diatur, misalkan rezeki, mati dan sebagainya sudah diatur.
kekayaan, kemiskinan sudah diatur. Akhirnya doktrin ini yang mendistrak diri saya. Ya udahlah, mengalir saja hidup. Padahal ini nggak selamanya ajaran itu. Mungkin dari nabi atau rasulnya ini pemahamannya, walaupun secara arti tekstualnya begitu, tapi kan pemahamannya mungkin konteksnya enggak ke sana, mungkin bisa jadi ke situ. Akhirnya ketika saya belajar ilmu pengembangan diri, pola pikir saya berubah dan mulai memperbaiki diri. Oh, ternyata ada mulai perbaikan setelah banyak belajar. Dari dulu yang enggak pernah menentukan tujuan hidup, mulai menentukan tujuan hidup, ternyata mengawal diri agar saya berada terus di track tujuan hidup saya itu berat sekali, banyak sekali tantangannya. Distraksi yang mengganggu, godaan dari luar agar saya keluar dari tujuan saya itu banyak sekali. Saya jatuh bangun agar saya tetap berada di track impian saya itu banyak sekali godaannya. Nah, kebayang mungkin di 10 tahun saya merantau, saya nggak bisa jadi apa-apa, nggak bisa mencapai apa-apa. Itu karena di situ saya dulu nggak punya tujuan hidup, saya mau jadi apa, ya udah mengalir saja, menjalani hidup yang sudah ditakdirkan. Kalau dulu perspektif saya pun begitu. Akhirnya saya enggak punya pencapaian prestasi apa-apa dalam hidup saya. Dan gairah hidup saya pun ya udah mengalir saja gitu. Tanpa ada gairah, tanpa ada semangat. Tapi ketika saya membuat tujuan hidup, tiba-tiba gairah itu ada, motivasi itu ada, tanpa saya mengejar motivasi dari luar. Misalkan harus didoktrin dulu dari ajaran ini, dari dengerin para motivator. Enggak. Ketika kita punya tujuan hidup yang jelas, kita nggak perlu mencari motivasi tambahan lagi, karena motivasi di dalam diri kita sudah ada. Tinggal bagaimana kita terus memperhatikan, memperjuangkan dengan sekuat tenaga, bekerja keras mencapai misinya, yaitu fokus ke misinya sekarang. Kalau visinya kan sudah jelas, tinggal prosesnya ini, menjaga prosesnya ini. Karena hidup ini ada input, ada proses, ada output. Nah, saya sudah menentukan outputnya. Oh, saya ini mau jadi seperti ini, ingin seperti ini. Tinggal saya hari ini mau menjalani prosesnya ini bisa enggak? Nah, ini kan pertanyaannya seperti itu. Nah, ini pesan untuk kalian pendengar, jika ada yang mendengarkan gitu juga podcast ini. Kalau enggak membuat keputusan untuk membuat tujuan hidup, mengandalkan mengalir saja, probabilitasnya 1% dibanding 90%. Kalau Anda mau 99% berhasil, yaitu Anda bekerja keras, berusaha. Tinggal 1% gagalnya, ini kebalikannya dari yang tadi. Ya, kalaupun gagal, misalkan tiba-tiba belum mencapai impian, tiba-tiba sudah ajal, sudah menjemput karena sudah waktunya mati misalkan. Ya, itu kan di luar kewenangan kita, di luar kekuasaan kita. Yang penting hidup ini harus ada gairah dulu, harus ada semangat. Jangan sampai kita setelah mati baru menyesal, menyia-nyiakan hidup ini dengan hal-hal yang gak berguna, gak ada nilainya, gak produktif. Demikian podcast Ori-nya, obrolan ringannya sampai di sini. Semoga Anda mengerti apa yang saya sampaikan, dan kalau Anda masih memahami apa yang saya sampaikan masih belepotan, berantakan, harap dimaklum karena saya jujur di sini sedang belajar public speaking, meningkatkan skill public speaking saya agar lebih baik. Karena saya seorang introvert yang suka menyendiri, nggak ada teman ngobrol. Akhirnya ini sebagai ajang ngobrol saya. Ya udah, hitung-hitung saya ngobrol dengan diri sendiri. Kalaupun video YouTube ini nggak ada yang nonton misalkan, ya udah, karena memang tujuan saya buat channel YouTube ini untuk itu. Demikian video podcastnya, sampai jumpa di video sharing-sharing yang lainnya. Bye bye.